Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak? Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mencoba memurojaah surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat. Marilah kita sama-sama mengucapkan ta'awuz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Sekarang kita akan mencoba menghafalkan lanjutan yang kemarin ya, menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 15. Nah, sebelum kita melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 15, hifzul Qur'annya, menghafalnya, kita ulang dulu 4 ayat terakhir. 4 ayat terakhir yaitu dari ayat 11 sampai 14. Nah, kita ulangi bersama-sama, ikuti mu'alimah. Kita baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan mencoba menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 15. Ayat ke-15. Kita baca dulu secara bersama-sama, lalu kita hafalkan. Kita penggal ayatnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum 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 fi tughyanihim ya'mahun fi tughyanihim ya'mahun fi tughyanihim ya'mahun fi tughyanihim ya'mahun fi tughyanihim ya'mahun. Sekarang kita membaca sebanyak 20 kali. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun 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 Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim.
Pelajaran sains hari ini adalah tingkatan membaca Al-Quran yang nomor 4. Nah, 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang at-tahqiq, yaitu bacaan dengan pelan, benar, baik tajwidnya, dan berhati-hati. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang at-tartil, yaitu bacaan lambat dan bertajwid yang benar dengan standar. Nah, at-tartil ini adalah bacaan yang teratur dan benar karena Al-Quran turun dengan tingkatan membaca secara at-tartil. Yang ketiga itu adalah at-tadwir yang minggu lalu kita pelajari, yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara al-hadar dan at-tartil namun masih bertajwid. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang al-hadar, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat namun tetap mempraktekkan tajwidnya. Nah, nanti akan dicontohkan contohnya perbedaan antara at-tahqiq, at-tadwir, dan al-hadar. Disimak ya. Tingkatan membaca al-hadr atau al-hadru. Cara membacanya paling cepat ya. Tapi walaupun di sini cepat, kita tetap harus memperhatikan panjang pendeknya juga serta makhrajnya. Seperti ini ya, Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dalam pembelajaran sains Quran kita yang telah lewat, kita sudah membahas tentang marotibul qiraah atau tingkatan dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu isti'azah dan basmalah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada namanya isti'azah dan basmalah. Apa itu isti'azah? Isti'azah yaitu pembacaan ta'awuz. Nah, apa gunanya? Apa tujuannya kita belajar? Apa tujuannya kita membaca ta'awuz atau isti'azah dalam ketika kita akan membaca Al-Quran? Gunanya supaya kita dihindarkan dari gangguan setan. Lafaznya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, anak-anak muallimah kan sudah sering membaca ta'awuz. Nah, apa artinya ta'awuz ini? A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitoni, dari syaiton. Minasyaitoni, dari syaiton. Nirrojim, rojim itu maksudnya yang dirajam. Yang dirajam atau yang terkutuk. Jadi maksudnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari setan yang dirajam atau yang terkutuk. Lalu bagaimana hukumnya membaca ta'awuz ini? Pendapat sebagian ulama mengatakan membaca ta'awuz adalah sunnah, sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan wajib. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98 yang bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yang artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ternyata lafaz isti'azah ini bisa ditambahkan, Nak. Ditambahkan dengan as-sami'il alim. Setelah kata lafaz billah. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Setelah kita membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Dianjurkan ya, mustahabbah membaca basmalah.
Bagaimana lafaznya? Anak-anak muallimah pun juga sudah tahu bagaimana lafaznya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya bismi, dengan menyebut nama. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam pembacaan Al-Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan pada tiap-tiap kali kita membaca awal surah dalam Al-Quran. Ya, misalnya dari surah Al-Baqarah ke surah berikutnya kita dianjurkan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan Bismillah ini merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Tapi di sini membaca basmalah tidak dianjurkan ketika kita akan membaca surah At-Taubah. Kenapa? Ketika surah At-Taubah diturunkan dalam keadaan berperang. Anak-anak muallimah kan tahu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sedangkan konteks berperang itu tidak ada kasih dan sayang di dalamnya. Konteks berperang itu di dalamnya saling membunuh dan saling menyakiti. Makanya dalam surah At-Taubah, ketika kita membaca surah At-Taubah awal ya, ayat pertama surah At-Taubah, kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah bisa dilakukan dengan suara yang pelan atau keras. Nah, sebagian ulama qiraat memberinya hukum wajib sinai. Apa itu wajib sinai? Artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, istilah tersebut digunakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan membaca basmalah. Seperti sabda Nabi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai nilai yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputuslah barokahnya. Jadi anak-anak mu'alimah, setiap kita ingin memulai suatu pekerjaan, baik itu kita membaca Al-Quran, kita ingin menulis, kita berdoa, belajar atau yang lainnya, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah memberikan barokahnya, supaya berkah pekerjaan yang akan kita lakukan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pecahan campuran, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan campuran antum sudah tahu kan? Pecahan campuran itu contohnya seperti ini, 1/2. Sedangkan pecahan campuran itu ada bilangan bulat di dalamnya dan pecahan biasa. Bilangan bulatnya adalah 1, angka 1, sedangkan pecahan biasanya adalah 1/2. 1/2. Jadi cara membacanya adalah 1/2. Ini sudah Mu'alimah terangkan minggu yang lalu. Nah, sekarang Mu'alimah mau menerangkan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Anak-anak Mu'alimah masih ingat kan pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu adalah pecahan atau bilangan yang memiliki tanda koma. Ya, ini untuk kelas 4 ya. Desimal itu bilangan yang memiliki tanda koma, misalnya 2,3, misalnya 3,2. Oke, sampai situ. Ini pengulangan aja nak ya. Sampai situ antum sudah mengerti insya Allah itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal? Mu'alimah kasih contoh yang pertama. Contoh pertama, kita buat dulu bilangan bulat, setelah itu kita buat bilangan campuran. Contoh yang pertama, bilangan bulatnya adalah 2, bilangan campurannya 3/5. Nah, kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi desimal. Caranya seperti yang minggu lalu yang pertama. Bagaimana caranya? Untuk menjadi pecahan kita ubah dulu ke pecahan biasa, lalu kita jadikan desimal. Nah, kemarin kan penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. Seperti ini ya. 5 dikali 2 ditambahkan dengan pembilang. Tambahkan pembilangnya 3.
kita perkan menjadi 5. Kita cari dulu pembilangnya. Kita kurung. Nah, setelah itu 5 dikali 2, berapa 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 3 sama dengan 10 tambah 3 per 5. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Berarti 13 per 5. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke menjadi desimal? Berarti 13 per 5 ini maksudnya adalah 13 dibagi 5. Nah, bagaimana cara membagi 13 dibagi 5? Kita bikin cara membuat rumah ke bawah ya. Susun seperti ini. Nah, buat seperti ini. Misalnya 13 adalah pembagi 13 yang dibagi 5. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita lihat dulu. 5 dikali berapa mendekati hasilnya 13? 5 dikali 4 20, enggak mungkin. 5 dikali 3 15. Kurang dia. 5 dikali 2 10. Mendekati dia kan. 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti di sini angka 2. Oke, karena dia mendekati 5 kali 2 sama dengan 10, mendekati angka 13, kita kalikan ini ke bawah. 2 dikalikan 5. 2 kita kalikan dengan angka 5. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita taruh di bawah 13. Sejajarkan ya. Nah, ini dikurangi. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Oke, 1 dikurang 1 habis. Nah, sekarang kita cari lagi. 3 dibagi 5 kan nggak bisa. Ini dibagi ya nak ya. Ini dibagi. 3 dibagi 5 nggak bisa. Sekarang kita tambahkan 0 dulu di sini. Kita bubuhkan koma. Ya, 30 dibagi 5 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 5 dikali berapa? Mendapat 30. Oh ya, berarti 5 dikali 6 30. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Berarti di sini hasilnya adalah 30 dibagi 5 6. Kita kalikan lagi ini ke bawah. Kita kalikan lagi ini ke sini. 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita kurangi hasilnya habis. Berarti 2,6. Berarti 23 per 5. Kalau kita jadikan ke pecahan biasa itu 13 per 5. 13 per 5 itu kalau kita mau jadikan ke desimal, maksudnya adalah 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 sama dengan 2,6. Oke, itu yang soal yang pertama. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalnya, Mualimah bagi lagi. 3 1 per 4. Kita tahu bahwa 3 adalah bilangan bulat, 1 per 4 adalah pecahan biasanya. Caranya tetap sama. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 4 dikali 3 ditambah 1 per penyebutnya 4 ya. 4. Nah, kita kurung seperti ini. 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 1 per 4. 12 ditambah 1 berapa? 12 ditambah 1 13 per 4. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita jadikan 3 1 per 4 ke pecahan biasa, hasilnya 13 per 4. Kalau 13 per 4 kita jadikan ke desimal, maksudnya adalah 13 dibagi 4. Nah, ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Bagaimana mencari 13 dibagi 4? Caranya sama seperti tadi. Kita bikin seperti ini. 13 dibagi 4. Nah, 4 dikali berapa mendekati hasilnya 13? 4 dikali 2 8. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. Berarti 12 mendekati hasil 13 kan? 4 dikali 3 berarti 13 dibagi 4 di sini mendekati hasilnya adalah angka 3. Nah, seperti yang Mualimah terangkan tadi, ini ke bawah dikalikan. 3 kali 4 sama dengan 12. Kita bikin sejajar ya. Dikurangi. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 1 habis. Oke, sekarang 1
dibagi 4 kan nggak bisa. Kita tambahkan angka 0. Kita tambahkan 0, kita naikkan koma. Oke, 10 dibagi 4. Nah, 10 dibagi 4 kan nggak bisa juga. 4 kali berapa yang bisa mendekati angka 10? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Berarti mendekati angka 10. 4 dikali 2. 2 dikali 4, dikalikan lagi nih. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kurangi lagi, 10 kurang 8 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 nggak bisa lagi. Kita tambahkan lagi 0 di sini. Langsung kita bagikan dengan angka 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan, nih kita kalikan lagi. 5 dikali 4 sama dengan 20. Habis hasilnya. Oke, berarti 31/4 kalau dijadikan kepecahan biasa hasilnya 13/4. 13/4 kalau kita jadikan kepecahan ke bilangan desimal, berarti artinya 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. 3,25. Oke, ini contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Mu'alimah kasih contoh 3 sebagai bilangan bulat, 4/5 sebagai pecahan. Pecahan campuran 3 4/5. Kalau kita jadikan pecahan biasa, caranya tetap sama seperti yang tadi ya. Caranya yang pertama, penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. Itu artinya 5 dikali 3 ditambahkan dengan pembilang. Pembilangnya sama dengan 4. 4/5. Karena penyebutnya 5, kita perkan ke 5. Sama dengan, caranya sama ya. 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 4/5. Kenapa 15? Karena 5 kali 3 sama dengan 15. Kita dahulukan yang ini. Sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan 19. 19/5. Nah, 19/5 kalau dijadikan kepecahan desimal, maksudnya adalah 19 dibagi 5. Caranya sama seperti yang tadi. Caranya seperti ini. 19 dibagi 5. Nah, caranya 5 dikali berapa mendekati hasil 19. 5 dikali 2, 5 dikali 3. Kita coba dulu ya. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 4 sama dengan 20. Oh, ternyata yang mendekati adalah 3. Karena 4 ini melebihi dari 19 hasilnya. Berarti 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Habis. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Oke, karena 4 dibagi 5 ini nggak bisa, kita bubuhkan 0, kita naikkan koma. 40 dibagi 5 sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 5 dikali berapa dapat hasil 40. Berarti 5 dikali 8. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, berarti di sini 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 dikali 5, dikali lagi ke sini, sama dengan 40. Kita kurangi, habis hasilnya. Itu artinya pecahan campuran 3 4/5 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 19/5. Kalau dijadikan ke desimal, berarti artinya 19 dibagi 5 sama dengan 3,8. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 4. Contoh yang keempat. Mulimah buat 4, bilangan bulatnya 4, pecahan biasanya adalah 1/5. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kita cari pembilangnya dulu ya. 5 dikali 4. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. Kita tambahkan dengan pembilang. Pembilangnya 1/5.
5. Nah, seperti ini ya. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 ditambah 1 per 5. Berarti artinya adalah 21 per 5. Dapat kita pecahan biasanya. Setelah kita dapat pecahan biasanya, kita jadikan pecahan desimal. Bagaimana caranya? Itu artinya 21 dibagi 5. Bagaimana cara membagi 21 dibagi 5? Seperti ini. 21 dibagi 5. Kita buat dulu. 5 dikali 4. 5 dikali 5. 5 kali 4 berapa? 20. 5 kali 5, 25. Oke. Nah, sebenarnya kelas 4 ini antum sudah harus bisa menghafal perkalian. Perkalian dari 2 sampai 10. Karena kalau antum tidak hafal perkalian, susah antum menyelesaikan sebuah masalah dalam matematika. Apalagi masalah pecahan seperti ini. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 5, 25. Nah, berapa yang mendekati angka 21? 5 dikali berapa ya? Kalau 5 dikali 5 melebihi 21. Kalau 5 kali 4, 20. Berarti dia mendekati. Berarti dia hasilnya 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, 1 dikurang 0, 1. 2 dikurang 2, habis. 1 dibagi 5, tidak bisa. Bagaimana caranya? Kita tambahkan 0, kita naikkan koma di atas nih. 10 dibagi 5. Ini kan udah mau 5 bilang tadi. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 5. Kalau ke bawah dia dikalikan ya. 2 dikali 5, 10. Habis, dikurangi lagi, habis dia 10 dikurang 10. Itu artinya 21 per 5 dijadikan ke desimal. 21 dibagi 5, 4,2. Oke, 4,2. Ini dia hasilnya. Kita masuk ke contoh yang nomor 5 ya. Mau 5 kasih bilangan bulatnya 2. Pecahannya 4 per 7. Nah, caranya sama. Kalau kita menjadikan pecahan campuran ini ke pecahan biasa, kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut dengan bilangan bulat. Berarti 7 dikali 2 ditambah 4 bilangan biasanya per 7. Nah, sama seperti yang tadi ya. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 4 per 7. Karena dia per 7, kita hanya mencari pembilangnya saja. Nah, 14 ditambah 4 sama dengan 18 per 7. Itu artinya pecahan campuran 2, 4 per 7 dijadikan ke pecahan biasa sama dengan 18 per 7. Nah, kalau kita jadikan ke desimal, itu artinya 18 dibagi 7. Berapa 18 dibagi 7? Kita bagikan seperti tadi. 18 dibagi 7. Nah, sekarang kita bikin dulu urutan perkalian 7 dari 7 dikali 2, 7 dikali 3, 7 dikali 4. Kita bikin hasilnya. 7 dikali 2 sama dengan 14. 7 dikali 3, 21. 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, mana yang mendekati hasilnya di sini? 7 dikali berapa mendekati angka 18? Ternyata yang mendekati angka 18 adalah 14 ini. Berarti 7 dikali 2. 7 dikali 2, berarti 2 di sini. Berarti 2 dikali 7. Ini dikalikan ya. 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 kita kurangi. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, sekarang nggak bisa. 4 dibagi 7 itu nggak bisa. Nah, caranya kita tambahkan 0. Kita bubuhkan koma di atasnya. 40 dibagi 7. Nah, berapa 40 dibagi 7? Kita bikin dulu. 40 dibagi 7 sama dengan, itu artinya 7 dikali berapa mendapat angka 40? 7 dikali 5.
Berarti 40 dibagi 7 sama dengan 5. Berarti jawabannya 40 dibagi 7, 5. Oke? Nah, 5 dikali 7 sama dengan 40. Dikurangi habis. Berarti 18 dibagi 7 itu 2,5. Oke? Anak-anak Mualimah sudah paham? Mualimah kasih 5 contoh. Mualimah, anak masih belum paham. Mualimah kasih 1 contoh lagi. Oke, Mualimah kasih 1 contoh lagi. Mualimah kasih 1 contoh lagi ya. 1 contoh lagi. Contoh yang ke-6 berarti. Nah, bilangan bulatnya adalah 3. Pecahan biasanya 1/2. Contoh sederhana. 3 1/2. Kita jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya bilangan bulat penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 2 dikali 3 ditambahkan pembilang. Tambah 1 per penyebutnya 2/2. Nah, kita kalikan dulu 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1/2. 6 ditambah 1 berapa? 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 7/2. Itu artinya pecahan campuran 3 1/2 jadikan pecahan biasa 7/2. Pecahan biasa 7/2 dijadikan ke desimal, itu artinya adalah 7 dibagi 2. Bagaimana caranya mencari 7 dibagi 2? Caranya sama kayak tadi ya. 7 di dalam rumah, 2 di luar rumah. Oke? Di dalam atap, 7 di dalam atap ini, 2 di luarnya. Berarti 7 dibagi 2. 2 dikali berapa mendekati angka 7? 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4. Kita buat seperti ini dulu. 2 dikali 4. Nah, 2 dikali 2 berapa? 4. 2 kali 3 berapa? 6. 2 dikali 4 berapa? 8. Oke, kita dapat 2 dikali berapa mendekati angka 7? Ternyata 2 dikali 3. Berarti di sini 3. Nah, kita kalikan 3 dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita kurangi. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Oke, 1 dibagi 2 nggak bisa. Karena dia nggak bisa kita bagikan, kita tambahkan 0. Kita naikkan koma. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5. Bisa ya, 5 dikali 2, 10. Dikurangi habis. Nah, berarti 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. 3,5. Itu artinya pecahan campuran 3 1/2 kalau dijadikan ke desimal menjadi 3,5. Oke, anak-anak Mualimah sudah paham? Kalau belum paham nanti pas PTM tanyakan ke Mualimah ya. Pas kita pertemuan tatap muka, bagi yang belajar di rumah, belajar daring di rumah, nanti bisa japri Mualimah. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu